Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ego Winasis dengan NIM 2104103 dari program studi D3 Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan dari sebuah IC dengan seri NE55. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu IC NE55. IC Timer 555 merupakan IC atau sirkuit terpadu atau chip yang digunakan dengan berbagai aplikasi pewaktuan, sumber pulsa gelombang, serta aplikasi osilator. IC ini dapat dimanfaatkan dalam rangkaian elektronika sebagai penunda waktu atau delay timer, rangkaian flip-flop, dan osilator. Secara fisik, IC 555 berbentuk DIP atau Dual Inline Package dengan package 8 pin. Untuk pin outnya seperti ini gambarannya, jadi ada beberapa kaki, ada 8 pin kaki. Yang pertama, kaki pertama yaitu grounding. Yang kaki kedua itu trigger sebagai pemantik agar pewaktuan bekerja. Kaki 3 output akan dihubungkan ke beban, contohnya LED. 4 reset berfungsi untuk menghentikan interval pewaktuan jika dihubungkan dengan grounding. 5 kontrol sebagai pengakses pembagian tegangan sebesar 2/3 dari VCC. 6 threshold untuk menentukan berapa lamanya pewaktuan. 7 discharge biasanya dikonekkan dengan kapasitor, elektrolit, dan pada waktu pembuangan muatan elko digunakan untuk menentukan interval pewaktuan. 8 VCC sebagai tegangan masukan antara 3 VDC sampai 15 VDC. Ada beberapa rangkaian atau mode dalam IC NE55. Yang pertama, monostable multivibrator. Yaitu monostable mempunyai arti satu atau mono dan stabil, yang dimana kondisi awal standby pada kondisi low dan high selama selang waktu tertentu setelah dipicu. Rangkaian ini dapat dimanfaatkan sebagai penunda waktu, pendeteksi pulsa gelombang yang hilang, bounce free switch atau penekanan switch sekali, dan latch, saklar sentuh, pulse wind modulation atau PWM, pembagi frekuensi, dan kapasitansi meter. Seperti ini contoh rangkaian dari monostable multivibrator. Cara kerja rangkaian ini yaitu dengan memanfaatkan pengisian dan pengosongan kapasitor sebagai delay timernya. Untuk rumus menghitung besar waktu tunda yaitu sebagai berikut, di mana TD atau delay timer itu sama dengan 1,1 RC, yaitu R itu resistor dan C itu kapasitor. Resistor dalam ohm dan kapasitor dalam satuan farad. Untuk mode yang kedua yaitu ada astable multivibrator, yaitu rangkaian kedua ini merupakan kebalikan dari rangkaian pertama yaitu monostable. Astable mempunyai arti tidak stabil dikarenakan rangkaian ini tidak memiliki keadaan output yang stabil atau berubah-ubah. Dari keadaan tersebut terjadi akibat dari pengisian dan pengosongan kapasitor yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa aplikasi rangkaian kendali. Rangkaian ini bekerja sebagai square wave oscillator atau gelombang kotak yang mempunyai kegunaan sebagai generator pulsa, pemodulasi, lampu blinking, kedip, dan lain-lain. Untuk contoh rangkaiannya seperti ini menggunakan output 2 LED flip-flop nanti. Untuk rumus mengetahui frekuensi yang dihasilkan pada rangkaian ini digunakan rumus sebagai berikut. Mana frekuensi sama dengan 1 per Ln dikali dalam kurung resistor plus 2 kali resistor 2 dikali kapasitor. Oke, langsung saja kita simulasikan dalam software Proteus. Langsung kita buka saja software Proteus, kita new project. Oke, new project, kita beri nama projectnya latihan IC NE555. Next, kita buat skematiknya, default saja.
visibility data November. Oke, sudah muncul tampilan layoutnya. Kita membutuhkan beberapa komponen, langsung saja kita ambil ke komponen, langsung ke pick ya. Kita pilih yang pertama yaitu ICNL55. Oke, kita pilih ini ICNL55. Kedua kita butuh resistor. Terus kapasitor. Kita butuh kapasitor, kita pilih yang animated. Lalu LED. Kita pilih yang animated, kita butuh 2 LED yaitu bebas warnanya, kita pilih yang merah dan hijau saja. Oke, cukup. Langsung saja kita rangkai, kita masukkan komponen-komponen ini ke lembar kerja. Ini, lalu kita lihat terlebih dahulu seperti apa rangkaiannya. Kita membutuhkan baterai juga ya. Bisa menggunakan baterai atau dari sumber tegangan VCC. Jadi saya menggunakan baterai saja 12 volt. Baterai DC multi. Kita masukkan baterai di sini. Kita hubungkan baterai ke kita masukkan dulu kapasitornya terlebih dahulu. Lalu resistor kita putar. Kita hubungkan resistor tegangan positif ke resistor. Hubungkan resistor dengan resistor dengan kapasitor. Lalu VCC ke VCC. Ini kapasitor, terus kita hubungkan grounding. Kita butuh grounding, masuk ke terminal mode grounding. Kita hubungkan grounding. 7 kita hubungkan ke resistor. Threshold kita hubungkan ke trigger, kita hubungkan ke threshold. Dan ini kita hubungkan ke resistor. Lalu untuk output kita menggunakan, kita buat dulu lampu LED-nya, kita masukkan. Kita buat lampu LED hijau, kita masukkan di sini.
satu resistor lampu LED, kita hubungkan kita juga butuh satu LED lagi agar nanti bisa flip flop. LED red pakai merah, kita taruh di sebelah sini. Kita juga butuh resistor untuk LED-nya. Kita hubungkan. Lalu kita atur besaran nilainya. Untuk resistor 4 itu resistor untuk LED ya. Kita atur nilainya 180. Resistor 3 juga resistor untuk LED. Atur nilainya ke 180. Untuk kapasitor 1 kita atur ke 100 mikrofarad saja. Dan kapasitor 2 kita atur ke 100 mikrofarad. Oke, setelah di save kita coba simulasikan apakah berjalan. Kita play simulasi. Nah, sini berjalan ya. Lampu akan berkedip bergantian. Kenapa bergantian? Karena nilai dari output 3 itu dia itu tidak stabil. Low, high, low, high. Jadi ketika high dia ini bernilai 1, karena 1 lampu LED akan menyala karena di sini 1 dan di sini nilainya low 0. Tapi di sini untuk LED warna hijau itu tidak menyala karena di sini dia sudah mendapat inputan high 1 dan dia mendapatkan inputan high lagi 1, maka LED ini tidak akan menyala. Ketika outputnya bernilai low 0 karena di sini bernilai 1 dan di sini 0, maka LED hijau akan menyala. Sedangkan karena di sini bernilai 0, LED merah tidak akan menyala karena 0 dengan 0. Seperti itu. Kita run lagi. Nah, ketika berwarna merah dia itu mendapatkan ini warna merah ini ya, dia itu bernilai 1, jadi sedang high. Sedangkan ketika warna biru dia itu bernilai 0 atau sedang low. Itu. Untuk fungsi dari resistor, ini resistor untuk LED ya, dan ini juga resistor untuk LED. Saya akan membahasnya untuk resistor dan kapasitor ini. Jadi resistor dan kapasitor ini berpengaruh kepada nilai high dan low yang secara bergantian. Jadi semakin besar nilai dari R1 ataupun kapasitor C2 ini, maka lama bergantian high dan low-nya akan semakin lama. Jadi misal kita tambah nilai kapasitornya menjadi 100 kilo ohm, maka nanti nilai high dan low-nya akan lama, bergantian secara lama. Lihat, yaitu lama ya. Dia high cukup lama waktunya. Baru dia berganti ke low.
kapasitor pun sama ya. Jika kita nilainya kita kan, maka dia juga akan menyala dengan lama. Lihat dia masih high. Sini input outputnya masih high. Kita tunggu sampai dia berubah menjadi low. Karena di sini 1000 mikrofarad, maka lamanya akan menyala. Dia baru akan outputnya bernilai 0, low. Jadi cukup lama. Dan sebaliknya, jika semakin kecil nilai dari resistor ataupun kapasitor ini, maka dia itu akan semakin cepat bergantian high dan low-nya. Misal kita ganti ke 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Nah, dia akan blinking cepat ya di sini. Kita juga perkecil nilai dari kapasitornya. Dia akan berganti cepat. Sedangkan untuk resistor ini dia akan mempengaruhi nilai dari high-nya, lama atau cepat dari high, tanpa mempengaruhi nilai dari low-nya. Ini ketika ini kita atur ke 100 kilo ohm, maka dia high-nya itu akan hanya high-nya saja, low-nya tidak. Kita tunggu. Ya, di sini high-nya cukup lama ya, karena di sini mempengaruhi nilai dari tegangan tingginya. Nah, sedangkan low-nya itu cepat tadi, gantian cepat. Seperti itu penjelasan rangkaian multivibrator astable dari IC NE55. Untuk penghitungannya bisa lihat dari rumus ini ya, dimana nilainya dipengaruhi oleh resistor dan kapasitor. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.